Jadi makanya pengajian di Salahuddin Al-Ayyubi lanjutkan. Makanya ngambil itu, ngambil sirah. Sirah itu dari sekarang kan baru selesai Nabi Adam tuh, sampai 31 Nabi. Terus itu setelah itu kita lanjutkan dengan sirah sahabat. Kita punya bukunya, insyaallah. Dan memang itu saya waktu kenal awal-awal Islam itu yang paling enak, yang paling melengket dengan jiwa kita itu ada belajar sirah itu. Dari pengalaman itu. Kalau teori-teori yang disampaikan Ustadz kan sebagainya aja, apa namanya, teknisi aja, ya teknisi. Jangan dengan fikih itu, teknisi namanya, juknisnya. Fikih itu kan juknis. Tapi untuk membangkitkan jiwa kita adalah dengan sirah itu. Makanya jangan lupa untuk baca, ya baca. Dan dari membaca itu juga maksiat hilang, ya. Bahkan kalau Gus Baha katakan apa? Lebih baik tidur kata beliau kalau daripada menonton yang gak karuan. Itu prinsip Gus Baha. Masya Allah, Gus Baha itu banyak dia menimbulkan fikih-fikih baru. Tidur aja katanya. Kalau untuk tidur nggak banyak pahala, nggak banyak dosa. Daripada antum bangun banyak dosa. Nonton main jaga itu kan. Nah itulah bahasanya. Nah, tapi tidur itu kalah dengan membaca. Ya, tidur kalah dengan membaca. Antum melaksanakanlah itu aja. Praktiknya begitu, membaca. Banyak buku yang dibaca. Nah, antum buatkan juga program. 1 bulan 1 buah buku dibeli. Kan sekarang ada COD kan? Iya. Harganya nggak usah mahal dulu, harga yang bisa 50.000 gitu aja. 1 bulan ini akan menjadi saksi juga di hadapan Allah nanti besok. Di hadapan Allah besok di hadapan yaumil mahsyar. Untuk apa kau habiskan duitnya? Ini ya Allah, saya beli buku ini. Kan gitu kan? Daripada kita beli baju ganti-ganti terus, boleh kita beli baju. Ya. Ya. Saya ngomong dengan istri, baju saya itu kecuali baju dihadiahin orang, mungkin baju yang saya sendiri beli, mungkin tidak sampai 5 jari ini hilang. Habis baju saya itu. 1, 2, 3, 4, 5 balik. Iya. Itulah bahasanya. Ya itu, tapi ini pola hidup kita masing-masing ya. Saya nggak mengintervensi antum. Ya, begitu. Cuman saya mempraktikkan kayak gitu aja. Karena besok ditanya kita. Ditanya. Tapi kalau ketika kita belikan buku ilmu, besok kita bisa nanya jawabnya. Oh, saya beli buku ya Allah, setiap bulan saya beli buku. Iya. Beli aja buku untuk dibaca, baca. Dan membaca itu menjadikan hati kita bening, menjadikan pola pikir kita berubah. Para ustaz-ustazullah, kita merasakan ketika ceramah atau khutbah atau apa aja, ketika kita kemarin nggak membaca, beda. Makanya ana sendiri berkhutbah Jumat lah misalnya, dari A sampai Z sampai sekarang, mungkin sudah ratusan ada lebih ya khutbah, nggak pernah ada yang sama. Karena saya melihat situasinya oh ini. Nah kayak gini kan, kita nyorotin mungkin masalah Khalilullah di hari-hari ini. Karena ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita baca referensinya dari situ. Jadi itu Ustazah ya, kita banyak baca. Nah kemudian al-iman al-yadid wal yankus Rasulullah SAW. Al-yadid bitta'ah, al-yankus bidul maksiyah. Iman itu naik turun. Kalau dia sedang naik, kita sedang taat. Kalau dia sedang turun, kita sedang maksiat. Nah, maka kata Rasul apa? Tajidu imanakum bizikrillah. Terus pertahankan iman kamu dengan banyak zikir pada Allah. Zikir pada Allah yang seluas-luasnya. Bisa istighfar, bisa mengulangi hafalan, bisa membaca Al-Quran. Itu
Zikir para Allah semuanya. Bisa kita berimpak, bisa kita tersenyum, bisa kita minta nasihat, itu zikir semuanya. Ya, gitu. Terus kehidupan rumah tangga yang paling hebat itu adalah rumah tangga yang bermasalah. Ya. Bukan rumah tangga yang aman-aman aja. Anda tahu ya? Saya senang dengan ini, dengan musbahanya. Saya senang. Apa kata beliau dengan istrinya? Dek, ngapa nggak pernah marah saya? Ya, para ulama kayak gitu mana perlu ada marah. Terus kenapa mas harus dimarah? Ya kan dari marah itu kan saya dapat pahala. Dari marahnya adik itu dengan saya dapat pahala. Kata Gus Baha dengan istrinya. Tapi dia rindu dengan dimarah. Kalau gitu, balikan ya. Maka kita banyak dapat pahala kan? Iya, banyak dapat pahala. Yes. Ini nggak apa itu. Ya, keluarga yang paling hebat. Kalau ininya bapak-bapaknya Nabi Lut, Nabi Nuh. Ya, Nabi Lut itu ada sejalan dengan istrinya. Tidak sampai mati. Tidak ada sejalan. Tapi kita nggak boleh kayak gitu. Sekarang nggak boleh lagi kita jadikan rujukan mutlak itu. Walaupun ada pelajaran kan. Tapi juga demikian Asia itu istrinya Firaun. Asia masuk surga, Firaun neraka. Gejolak enggak rumah tangganya? Luar biasa gejolaknya. Ya, gejolaknya luar biasa. Nah, namun itulah yang kita baca. Allahu bismillahi majriha wa mursaha innalabi laghafurur rahim. Itu satu doa buat seorang suami. Maaf ya. Walaupun istri juga boleh baca doa itu. Apa maknanya? Saya begini deh. Mau ikut? Ayo. Enggak mau ikut? Tinggal. Berani ya kalau katakan kayak gitu? Enggak kan? Artinya ini kekuatan jiwa seorang pemimpin. Maka para ustaz sarahullah, kita bahagiakan orang-orang yang dekat kita itu kemampuan kita. Kita nggak boleh berhenti. Ya, ada sapu kita sapu rumah kita. Ada waktu kita ngepel rumah kita. Kita bantu. Ya, ada cucian piring kita cuci. Ini sudah teknis ya. Teknis ini. Tidak apa-apa, tapi harus begitu kita. Walaupun kita jangan kita merasakan saya ini jadi babu istri saya. Bukan begitu urusan kita. Ya, nggak boleh kayak gitu. Nah, maka kita tetap harus ada kerjasama dengan istri. Ada kerjasama dengan suami. Saya tahu antum itu sedang bermasalah dalam keluarga. Iya, saya tahu antum itu sedang bermasalah dalam keluarga. Tapi amankan keluarga itu. Dengan apa? Dengan melapangkan jiwa kita. Ya, jiwa kita itulah yang bermasalah itu, bukan orang lain. Nah, saya ulangi lagi. Jiwa kita itulah yang bermasalah itu, bukan orang lain. Jangan antum, kalau antum sekiranya menyalahin orang lain, berarti antum salah posisi jiwa. Ya, jangan pernah antum menyalahkan pasangan. Dia orang awam, misalnya dia nggak ngerti apa-apa. Jangan kayak gitu. Ini jodoh saya ya Allah. Engkau berjodohkan dengan saya terima dengan senang hati, dengan ikhlas. Saya akan berjuang untuk menjadikan saya dan anak-anak istri saya masuk surga. Begitu kita harus ini. Kita tangguh.
segala macam kita tanggung. Karena itulah kata Nabi Adam, nggak enak ya hidup di dunia ini. Memang nggak enak hidup di dunia ini. Maka kita harus balik ke dalam surga. Iya kan? Kadang-kadang memang kita melihat orang kok harmonis nian, iya kan? Orang kok enak nian, iya. Walaupun ada kadang-kadang juga ada orang yang merasakan dia juga enak, mengatakan kita itu. Nah, tapi kita harus merasakan saya yang paling enak, ya, begitu cara kita berkeluarga. Kita buktikan bahwa kita tidak akan mengkhianati dia. Sampai begitu nanti kita akan dihormati. Saya tidak akan mengkhianatimu deh. Kan gitu kan? Itu kata-kata suami. Ya, makanya disitulah ketika antum damai dengan diri sendiri, maka akan damai dengan orang lain. Ketika antum bisa memanage jiwa ini, maka antum akan bisa memanage orang lain. Maka kita hidup, ya, begini caranya. Antum jangan tergoda dengan media sosial. Boleh antum jadi YouTuber, boleh. Dan ada yang salah, ya. Tapi jangan di sunatullah itu jangan dilawan. Tetap sudah jam 10 tidur, saya tidur. Jam 2 saya harus bangun. Jam 2 sampai jam 10 malam itu untuk kegiatan di muka bumi. Dari kita mulai salat tahajud, tilawah Quran, sampai segala macam, jam 10 saya sudah harus tidur lagi. Jangan dibalik. Dunia ini jangan dibalik. Kan nggak akan sehat jiwa, nggak akan sehat fisik kalau kembali. Tidur sampai jam 1-an. Tidak ada tidur, tidak ada lagi nih. Subuh pun siangan. Tidur lagi habis subuh. Rusak. Ini teknis dalam kehidupan seorang muslim. Ya, jangan antum balik. Kalau antum balik nggak akan ada sehat lagi. Nggak akan antum temukan di mana kenikmatan hidup itu. Karena nggak Yunan lagi, nggak sesuai dengan sunnah Rasul lagi. Maka begitu. Apapun itu, jam 2, mulai jam 2 malam itu, ketika kita sudah bangun, onderdil atau isinya dalam dada kita ini nggak akan apa-apa lagi. Kita mau makan, mau minum, mau segala macam, aman dia. Itu sunatullahnya. Ini tidur nabawi namanya. Antum juga harus tahu. Tapi kalau antum gangguin dia jam 11, jam 10, jam 1 malam, tidak akan sehat antum. Secara fisik antum akan jatuh. Leper, diabetes, segala macam akan lengket dengan kita. Belum lagi penyakit jiwa. Jangan coba-coba. Ini sudah ada maksimalnya. Makanya dia dalam badan ini ada onderdil dalam badan kita ini, jantung, paru-paru, leper, segala macam itu jangan digangguin lagi jam 10 itu. Jam 10 malam itu sampai jam 1 malam jangan digangguin. 11, 12, 13, 4 ya, 4 jam ya. Sampai jam 2 malam sudah selesai. Setelah itu gangguin lah, gak apa-apa. Antum gak tidur siang gak apa-apa. Gak tidur lagi habis subuh gak apa-apa. Lebih hebat. Tapi kalau antum gak tidur jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, tak akan lama. Tidak akan lama. Rusak semuanya underdeal tuh. Makanya disitulah ada diabetes, ada asam urat, ada lagi apa? Hipertensi, jantung, dan lain sebagainya. Itu penting buat kita. Seorang muslim harus gagah seperti itu. Ya, alhamdulillah saya sudah umur 54 tahun, masuk 55 sekarang. Dan kalau dites, alhamdulillah masih on right semuanya. On right atau on right masih asli semuanya. Ya, leper, jantung, diabetes tidak ada, alhamdulillah. Cuman memang kita ini kan di samping kita banyak zikir, maka jangan gangguin mereka lagi kalau sudah malam. Ya. Jadi teknisnya begitu. Kita harus hidup sehat. Kalau antum nggak sehat, fisik juga nggak sehat jiwa. Berat itu untuk jadi seperti Nabi Ayub itu. Iya kan?
Kita barusan lu aja nggak siap lagi salat tahajud banyak, ya kan? Udah terganggu udah minta direkomendasi dirusak oleh Allah. Saya Allah nggak bisa lagi tahajud, saya sedang demam. Beda dengan kualitas Nabi Ayub. Para ustaz begitu ya, tetap ada semangat dan bersama Allah. Maka setelah ini kita pengajiannya tetap rutin. Besok kalau ibu-ibunya maafnya boleh jam berapa nanti. Insya Allah saya juga isi dengan tema yang sama. Sirah namanya. Sirah dari sirah Nabi semuanya, kemudian sirah para sahabat. Lama itu, nggak habis 3 tahun nggak habis. Iya, nggak habis 3 tahun. Itu tiap minggu aja pertemuan sekali-sekali. Ya, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf dan minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.